Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB-UPM, Sebi Sambon mengatakan tidak bisa berkomunikasi dengan pasukannya di lapangan lantaran tidak ada saluran komunikasi. Ia menyebut saluran komunikasi sengaja dimatikan pemerintah Indonesia menjelang datangnya pasukan setan ke Papua. Sebi menceritakan kalau pihaknya tidak bisa memantau pergerakan kawan-kawannya di sejumlah distrik karena tidak ada internet atau jaringan komunikasi lainnya. Kata dia, sudah 5 hari komunikasi pihak TPNPB Pusat dengan pasukannya terputus. Menurutnya hal tersebut sengaja dilakukan pemerintah karena hendak mengirim 400 pasukan TNI yang tergabung dalam pasukan setan ke timur Indonesia. Pasukan setan itu dikirimkan ke Papua untuk menyerbu pasukan TPNPB yang dinyatakan sebagai perusuh. Sebi mengaku kesulitan mendapatkan laporan dari pasukannya, bahkan ia belum bisa mengkonfirmasi soal adanya pembakaran sekolah dan puskesmas di wilayah Mayuberi. Kata dia, pemerintah Indonesia sengaja mematikan seluruh internet di berbagai distrik provinsi Papua. Memanasnya situasi di Papua akibat ulah sekelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka UPM telah membuat resah seluruh masyarakat Papua. Kelompok bersenjata UPM itu baru-baru ini dikabarkan telah kembali membuat ulah dengan membakar sekolah, 3 bangunan rumah guru, dan 1 unit puskesmas lama di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Ulah biadab kelompok UPM itu tentu saja menunjukkan bahwa kelompok bersenjata UPM benar-benar menantang kekuatan TNI Polri yang bertugas menjaga keamanan di wilayah Papua. TNI tidak akan pernah diam menyikapi situasi keamanan di Papua. TNI akan mengirim sejumlah pasukan untuk mengendalikan situasi di Papua dan memburu kelompok bersenjata UPM yang kerap membuat resah masyarakat Papua. Kemarin Asop Panglima TNI Majen TNI Safrudin menegaskan salah satu kekuatan TNI Angkatan Darat yang dipersiapkan untuk diterjunkan ke Papua adalah Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan dari Batalion Infanteri 315 Garuda atau yang dikenal dengan julukan Pasukan Setan. Asop Panglima TNI mengatakan dalam waktu dekat ratusan prajurit Satgas Pamrahwan Yonif 315 Garuda akan diberangkatkan. Pasukan tempur penumpas pemberontak DITII yang berada di bawah Komando Kodam 3 Siliwangi itu akan bertugas selama 9 bulan ke depan mengendalikan situasi keamanan di Papua. Selain pasukan setan, ternyata Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat TNI Angkatan Darat juga telah mempersiapkan kekuatan lain yang akan diterjunkan ke Papua, yaitu Satuan Tugas Penjaga Perbatasan Penjaga Mobile dari Satuan Batalion Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti. Pasukan elit Kostrat TNI Angkatan Darat yang mendapat julukan Pasukan Kalajengking itu kini telah dipersiapkan untuk membackup situasi keamanan di Papua. Hari ini Kepala Staf Kostrat TNI Angkatan Darat Majen TNI Aidur Rohman yang didampingi Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Majen TNI Andi Muhammad mengunjungi Markas Yonif Mekanis Raider 412 BES 62 Kostrat di Purworejo, Jawa Tengah. Kedatangan Jenderal TNI Bintang 2 ke Markas Komando Pasukan Kalajengking itu dilakukan dalam rangka melakukan pemeriksaan kesiapan personel yang akan bertugas sebagai Satgas Pamtas Mobile di sektor Balim, Papua. Dalam kesempatan itu, Kaskostrat menerima paparan dari Dan Yonif Mekanis Raider 412 BS 62 Kostrat Letkol Infanteri Renaldi terkait rencana dan kesiapan 450 prajurit yang akan melaksanakan tugas pengamanan serta penyampaian tentang keadaan daerah operasi, rencana pelaksanaan tugas dan penyiapan tugas pasukan. Kaskostrat Majen TNI Ainur Rohman pun mengaku sangat bangga dengan persiapan yang telah dilakukan oleh Dan Yonif Mekanis Raider 412 BS serta seluruh personel pasukan Kalajengking. Sementara itu, Pangdiviv 2 Kostrat yang turut hadir dalam pemeriksaan pasukan menegaskan bahwa tugas operasi pengamanan perbatasan merupakan momentum dan kepercayaan negara yang diberikan kepada prajurit dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga prajurit harus melaksanakan tugas dengan niat yang tulus dan ikhlas.
Pihak militer Tentara Nasional Indonesia ternyata telah menyiapkan 1 batalion pasukan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat untuk dikerahkan ke Papua. Berdasarkan siaran resmi Divisi 2 Kostrad, seperti dilansir Viva Militer, Jumat 12 Maret 2021, pasukan yang dipersiapkan untuk menembus Papua